Kami persembahkan program Santapan Rohani. Ini terambil dari Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepada Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepada mereka, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Judul renungan hari ini, Menemukan yang Tidak Terlihat, ditulis oleh Tim Gustafson. Setelah Yuri Gagarin berhasil menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan menembus luar angkasa, ia kembali ke bumi dengan terjun payung dan mendarat di suatu wilayah pedesaan Rusia. Seorang petani perempuan memperhatikan kosmonot berbaju oranye yang masih mengenakan helm dan sedang menyeret 2 parasut itu. "Benarkah Anda datang dari luar angkasa?" tanya wanita itu terheran-heran. "Sebenarnya iya," jawab Gagarin. Namun sangat disayangkan para pemimpin Soviet mengubah penerbangan bersejarah itu menjadi propaganda anti-agama. Gagarin berhasil pergi keluar angkasa, tetapi ia tidak melihat ada Tuhan di sana, kata Perdana Menteri mereka. Meskipun Gagarin sendiri tidak pernah mengatakan hal itu. Menurut pengamatan C.S. Lewis, mereka yang tidak menemukan Allah di bumi juga tidak akan menemukan Dia di angkasa. Yesus memperingatkan kita tentang bahaya mengabaikan Allah semasa kita hidup. Dia bercerita tentang 2 orang yang mati.
seorang kaya yang tidak pernah punya waktu bagi Allah, dan Lazarus, orang yang miskin harta tetapi kaya dalam iman. Ketika tersiksa di alam maut, orang kaya itu memohon kepada Abraham untuk memperingatkan saudara-saudaranya yang masih hidup. "Suruhlah Lazarus," pintanya kepada Abraham. "Jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Abraham langsung membahas inti persoalannya. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Melihat tidak sama dengan percaya, tulis Oswald Chambers. Kita hanya mengartikan apa yang kita lihat menurut apa yang kita percayai. Apa yang Anda percayai tentang keberadaan Allah dan realitas kebangkitan Kristus, dan bagaimana kepercayaan Anda tersebut mempengaruhi keputusan yang Anda ambil sehari-hari. Bapa, hari ini aku berdoa untuk mereka yang belum percaya kepadamu. Tarik mereka dengan kuasa dan kasih Roh Kudus-Mu yang lembut.